Halo semuanya, kembali lagi di Monologi, di mana kita bakalan membahas dan juga memberikan insight-insight baru dari dunia digital maupun dunia branding. Kali ini kita bakalan membahas sedikit mengenai marketing, dengan topik yang tentunya cukup menarik, yaitu bagaimana memanfaatkan 7 Deadly Sins dalam kegiatan marketing Anda. Sebelumnya, kita udah pernah membahas hal yang mirip tentang ini, yaitu mengenai hook yang menggunakan 7 Deadly Sins. Jadi, kali ini kita bakalan ngomongin tentang strategi marketing dan juga campaign yang menggunakan 7 Deadly Sins, baik itu dari segi global maupun di Indonesia. Jadi, mari kita mulai. Sebelum kita mulai, kita recap sedikit dengan cepat, apa sih 7 Deadly Sins itu dan ada apa aja sih? Jadi, 7 Deadly Sins itu ada pride, kesombongan, greed, keserakahan, lust, nafsu, envy, iri hati, gluttony, kerakusan, wrath, kemarahan, dan sloth, kemalasan. Konsep-konsep ini meskipun sering banget dilihat sebagai hal-hal yang negatif, tapi bisa digunakan dengan cerdik dalam penggunaan strategi marketingnya untuk menyentuh hati dari para audiens kita. So, mari kita lihat bersama-sama apa aja sih yang bisa kita terapkan. Ini dia. Yang pertama ada pride atau kesombongan. Kesombongan ini tentang status dan juga harga diri. Dalam marketing, kita bisa memanfaatkan kesombongan ini untuk menawarkan produk-produk yang dinilai bisa meningkatkan status diri dan juga citra diri, sehingga terlihat lebih eksklusif dan juga premium. Oke, contoh simpelnya adalah misalkan influencer-influencer ataupun artis terkenal, itu mereka menggunakan produk-produk mewah, mobil mewah, jam tangan mewah, rumah mewah, sehingga orang-orang waktu melihat hal-hal tersebut, itu melihat produknya menjadi sebuah tanda bahwa mereka sudah mencapai sebuah kemewahan dan itu bernilai eksklusif dan meningkatkan citra diri masing-masing. Lalu kalau dari brand, kita juga sudah tahu yaitu Apple. Campaign mereka selalu menonjolkan tentang eksklusivitas dan juga meningkatkan status sosial jika mereka menggunakan produk dari Apple. Menggunakan produk Apple, baik itu iPhone, MacBook, dan sebagainya, itu sekarang ini menunjukkan bahwa mereka sudah termasuk bagian dari elit yang menggunakan Apple gitu. Slogan-slogan seperti Think Different itu membuat para penggunanya terlihat lebih inovatif, maju, dan memiliki sebuah rasa kebanggaan tersendiri saat menggunakan produk Apple tersebut. Kedua, yaitu greed atau keserakahan. Greed ini tentang keinginan untuk memiliki suatu hal yang lebih, dan lebih. Jadi sesuatu yang berlebihan itu adalah di greed. Makanya banyak marketer yang mengambil sisi untung dengan menawarkan produk-produk dengan diskon yang besar, penawaran-penawaran yang cukup eksklusif dalam jangka waktu tertentu, dan lain sebagainya. Misalnya, postingan-postingan flash sale, baik itu dari berbagai brand ataupun toko di Facebook, Instagram, TikTok nowadays gitu. Nah, mereka ini menciptakan sebuah rasa di mana kalau gua nggak ngambil diskon ini, gua bisa kelewatan nih, gitu. Sehingga akhirnya mendorong para customernya itu buat ngebeli barang tersebut di jangka waktu tertentu. Shopee dan Tokopedia sale, flash sale maupun payday sale itu merupakan contoh yang sempurna banget untuk greed ini. Jadi mereka itu menawarkan sebuah diskon yang sangat besar gitu, tapi dalam jangka waktu tertentu, sehingga banyak banget customernya itu selalu nungguin dan juga take out di jangka waktu tertentu. Selama periode-periode ini biasanya Shopee dan Tokopedia itu memberikan penawaran yang eksklusif, diskon yang besar, dan juga tujuannya adalah untuk meningkatkan transaksi yang digunakan customernya di platform mereka masing-masing. Selanjutnya ada lust atau nafsu. Nafsu ini bukan hanya tentang sebuah kehadiran fisik gitu. Ini juga tentang hasrat intens yang sangat kuat yang dimiliki oleh tiap-tiap manusia. Nah, biasanya para marketer ini menggunakan lust ini dengan menonjolkan sisi visual yang sangat bagus gitu. Kalau misalkan orang adalah sangat baik gitu, menawan, dan lain sebagainya. Di TikTok, kita udah ngelihat banyak banget produk-produk brand-brand skincare itu yang memberikan visual-visual yang sangat menarik gitu, baik itu model maupun influencer. Sehingga banyak customer itu menginginkan menggunakan produk tersebut untuk sama dengan model yang dipakai. Scarlett dan juga Wardah adalah contoh yang cukup bagus di Indonesia dalam memanfaatkan hal ini. Iklan-iklan dan campaign mereka selalu menonjolkan visual-visual yang menarik bagi para audiensnya. Memiliki kulit cerah, bersih, itu merupakan suatu hal yang wajib dari apa yang ada di visual mereka. Mereka juga menggunakan influencer-influencer terkenal, model terkenal, artis terkenal. Itu tujuannya untuk mendorong para customernya untuk beli produk mereka dengan rasa ingin
memiliki hasil yang sama dengan model-model tersebut. Selanjutnya ada envy atau iri hati. Iri hati membuat orang lain itu ingin memiliki suatu hal yang dimiliki oleh orang lain. Biasanya para marketer itu menggunakan trik ini dengan memberikan sebuah kehidupan ataupun barang yang diidam-idamkan oleh orang yang banyak. Influencer-influencer di Instagram, TikTok itu sering banget menampilkan dan juga memamerkan misalkan pakaian yang trendy, jet-jet terbaru, maupun pakaian-pakaian mewah lainnya. Influencer seperti ini sering banget memposting gaya hidup mereka yang mewah ataupun produk-produk terbaru, jalan-jalan terbaru ke tempat-tempat yang diidamkan oleh orang banyak, sehingga membuat orang-orang dan juga pengikutnya itu merasa iri dan pengen banget nih punya barang yang sama dengan mereka dan merasakan experience yang sama dengan mereka. Selanjutnya ada gluttony atau kerakusan. Para marketer biasanya memanfaatkan kerakusan ini dengan menawarkan hal-hal yang membuat mereka itu membeli secara berlebih-lebihan dari yang mereka butuhkan. Contohnya adalah campaign dari makanan ataupun minuman yang membuat paket bundling, sehingga mereka itu harus membeli dalam jumlah hal yang banyak dengan harga diskon yang cukup menarik di mata audiens. Lalu ada juga restoran cepat saji yang menawarkan paket-paket yang dalam jumlah besar, misalkan paket keluarga ataupun paket pesta, sehingga ini mendorong audiens untuk membeli makanan dalam jumlah yang lebih banyak dari yang mereka butuhkan. Ini memanfaatkan keinginan dari orang-orang yang ingin mendapatkan hal yang lebih banyak namun dengan harga yang lebih murah. Lalu selanjutnya ada wrath atau kemarahan. Kemarahan bisa dimanfaatkan dengan menangani isu-isu kontroversial ataupun justru menciptakan campaign yang membuat audiens ini merasakan emosional yang sangat kuat terhadap campaign tersebut. Di media sosial banyak banget konten-konten yang membuat hal-hal yang kontroversial sehingga menarik perhatian dari audiens dan merasa mereka ini memiliki keterikatan emosional yang kuat. Brand-brand yang mengambil sikap dalam isu politik, isu sosial itu biasanya menjadi perbincangan hangat di Instagram maupun di Twitter, sehingga brand awareness mereka juga ikutan naik. Nah, di Indonesia itu Grab dan Gojek merupakan rival dalam transportasi online. Dan mereka itu memiliki pasar dan juga loyalty customer-nya masing-masing, sehingga perdebatan di antara mereka itu seringkali memicu reaksi-reaksi dari para customer-nya. Salah satu contohnya adalah ketika Grab itu merespon iklan dari Gojek dengan mempertanyakan pelayanan dari Gojek. Ini memicu diskusi yang panas dan panjang di media sosial, menjadi perhatian dari para netizen dan juga beberapa tokoh-tokoh publik. Hal ini justru meningkatkan brand awareness dan juga loyalitas dari para customer-nya untuk memilih dan juga memperjuangkan salah satu dari layanan tersebut, sehingga mereka akhirnya proaktif untuk mendukung salah satu dari mereka. Yang terakhir adalah slot atau kemalasan. Simpelnya, slot ini adalah tentang membuat sesuatu menjadi lebih cepat dan juga lebih mudah. Marketer biasanya menarik pelanggan dengan menawarkan solusi untuk memangkas dan juga menghemat waktu dan usaha dari mereka. Di media sosial, banyak brand yang menawarkan kemudahan dalam menggunakan produk maupun layanan mereka. Misalnya, layanan food delivery yang menawarkan kemudahan untuk memesan makanan dari tempat mereka. Hanya dengan beberapa klik, makanan sampai ke depan rumah kalian. Lalu selanjutnya, ini yang paling sering ya kita gunakan, yaitu Netflix contohnya. Netflix ini menawarkan berbagai macam hiburan dalam satu platform di genggaman jari kita. Hal ini tentu menghilangkan kebutuhan akan kita perlu untuk menyewa secara fisik maupun pergi ke bioskop, sehingga ini mengurangi waktu dan juga usaha kita untuk melakukan hal tersebut. Layanan ini menawarkan kemudahan akses dan juga layanan yang dipersonalisasi, sehingga ini ngefeel banget ke audiensnya. Selain memangkas jarak dan waktu, ini juga merasa mereka ini mencari suatu hal yang sesuai banget dengan diri mereka dan menjadi efisien tentunya. So, itulah dia 7 Deadly Sins. Mungkin secara tradisional kita melihat 7 Deadly Sins ini sebagai sebuah hal yang sangat negatif. Tapi dalam perspektif marketing, kita bisa melihat hal ini menjadi sebuah terobosan dan juga celah kita untuk menjangkau audiens, meraih emosional mereka sehingga mereka menjadi pelanggan kita dan memperjuangkan brand kita masing-masing. Dari kesombongan hingga kemalasan, setiap dosa ini bisa membantu campaign marketing Anda menjadi lebih efektif. Sekian untuk monologi hari ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe tentunya.
Dan jika kalian tertarik untuk melihat topik-topik lainnya, mendengar hal-hal insight baru lainnya, jangan lupa untuk pantengin terus channel kita dan see you in the next video.